siapa mau bawa pujian kita untuk kemuliaan Tuhan? Karena semuanya darimu dan semuanya untukmu. Yes. Yes, kita katakan pujian ini. Semua yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Yuk kita sama-sama nyanyi. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tatamu. Hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagimu. Pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Oh, 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 bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. One, go! Oh, oh. Oh, oh, oh. Ku bawa pujian bagimu. Korban syukur untuk tatamu. Oh, oh, oh. Hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku. Oh, segala kemuliaan Tuhan Segala kemuliaan hanya bagimu. Pujian Dan hormatku hanya untuk. Katakan semuanya darimu. Semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. 1, 2, 3, jump! Oh, oh. Mari semua boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Sama-sama kita katakan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya Darimu, semuanya darimu. Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, oh, oh, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sedikit pengumuman untuk teman-teman youth yang ingin memberikan persembahan. Teman-teman boleh mentransfernya melalui nomor OVO yang tertera di layar kaca teman-teman masing-masing. God bless.
Mari kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Engkau yang memimpin kami ya Tuhan, setiap hari, setiap detik ya Tuhan, setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your love and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I'll live my life for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. And lead me in your righteousness, and I look to you. Oh, and on you I sing to you, Lord, a heap of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I will sing to you, Lord, the heap of love for your faithfulness to me. Singing hallelujah. I'll sing to you, Lord, a heap of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let. Once again, I will sing to you, Lord.
true enough. Ya, shalom anak-anak Youth GBI Padu yang diberkati Tuhan. Selamat malam kita semua. Salam sehat. Amin. Nah, hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hadirlah Engkau bersama dengan kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami semua, supaya selesai ibadah kami malam ini, kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga dan hati kami. Kami tidak izinkan iblis mencuri benih firman Tuhan, tapi kami izinkan Roh Kudus bekerja selama pemberitaan firman dan juga tetap bekerja di hati kami, supaya firman yang kami pelajari bersama-sama sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua. Kami buka hati buat firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Bagi saudara-saudara yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, saudara-saudara anak-anak Youth GBI Padu, hari ini kita akan belajar kembali satu tema yang sama pada seperti minggu lalu. Kita akan belajar tentang menjaga kekudusan hidup bagian yang keempat. Ada 2 kali saya sudah menyampaikan lewat online, dan 1 kali pada Sabtu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama lewat onsite di gereja. Dan hari ini kita pelajari lagi lewat online tentang menjaga kekudusan hidup bagian yang keempat. Mari kita lanjut saja, kita lihat lagi Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Kita buka Matius pasal 5 ayat 8, ayat ini sudah berkali-kali kita baca, tapi malam ini kita akan baca kembali. Firman Tuhan berkata begini, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang arti dari bahagia. Arti dari bahagia adalah di dalam konteks ayat ini ternyata bahagia itu artinya diberkati. Yang kedua, bahagia itu artinya ya bahagia. Bahagia dalam arti satu perasaan senang, satu perasaan tentram, atau juga bebas dari segala yang menyusahkan. Lalu yang ketiga, arti dari bahagia adalah beruntung. Amin. Jadi arti dari bahagia yang ketiga adalah beruntung. Saya percaya semua anak-anak Youth dan juga saya mau beruntung dalam hidup ini. Apa juga yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kalau kita taat, kita setia kepada Tuhan, kita juga akan mengalami keberuntungan. Nah, kita lihat lagi. Lalu Alkitab berkata tadi, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, kita lihat lagi dulu ya. Kata suci di dalam konteks ayat ini yang pertama adalah bersih. Berapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan panjang lebar. Lalu yang kedua, murni. Dan yang ketiga, tidak bersalah. Dengan kata lain, pengertian suci adalah saudara-saudara kudus. Jadi dengan kata lain, suci artinya kita kudus. Nah, seperti tema hari ini kita mau belajar tentang menjaga kekudusan hati kita, tentunya di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa kita harus menjaga hati kita supaya tetap suci atau kudus di hadapan Tuhan? Dalam 3 kali pertemuan saya sudah sampaikan paling tidak ada 2 hal dalam hal apa kita harus menjaga hati kita supaya kudus di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama, kita sudah pelajari tentang menjaga hati dari kemunafikan. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh hidup di dalam kemunafikan atau jangan munafik. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah menjaga hati dari apa? Dari kesombongan. Atau dengan kata lain, hidup kita tidak boleh sombong, jangan sombong. Nah, saudara-saudara,
hari ini kita akan sambung lagi bagian yang ketiga dari hal apa kita harus menjaga hati. Saudara-saudara, dalam hal apa kita harus menjaga hati kita supaya tetap suci atau kudus di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari percabulan. Atau dengan kata lain, jangan cabul. Jadi, saudara-saudara, anak-anak Yud, dalam hal apa kita harus menjaga hati? Kita harus menjaga hati kita, saudara-saudara, dari percabulan. Jangan cabul, jangan hidup cabul. Nah, coba kita lihat Alkitab berkata begini. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Perhatikan baik-baik, saya baca ulang, mari pahami bersama. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dari ayat ini, saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Lalu Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehendak Allah di dalam hidup orang percaya, kehendak Allah bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Lalu Paulus menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika supaya jemaat itu menjauhi percabulan. Nah, kalau kita membaca perikop dari ayat ini, saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika supaya mereka hidup kudus, saudara-saudara, dengan cara apa? Dengan cara jemaat itu menjauhi percabulan. Dan saya mau berkata kepada kita semua bahwa berita yang sudah disampaikan Rasul Paulus di zaman dahulu ini masih berlaku zaman sekarang juga, supaya setiap orang yang percaya, saya dan juga anak-anak Yud GBI Padu, mari kita menjaga hati kita. Supaya apa? Dalam masa muda kita ini, supaya kita menjauhi percabulan. Kalau saudara-saudara memperhatikan zaman sekarang, di mana saudara hidup di angkatan anak-anak Yud sekarang ini, ada begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam percabulan. Ada begitu banyak juga orang yang percaya, orang-orang Kristen yang hidup di dalam percabulan. Nah, coba kita lanjut lagi dulu. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan percabulan? Seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika tadi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan percabulan, di mana kita tidak boleh hidup di dalamnya. Kita tidak boleh hidup di dalam percabulan, roh percabulan. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ayat ini, percabulan adalah yang pertama kita lihat ya. Jadi dalam konteks ayat ini, arti percabulan adalah orang yang suka berzina. Jadi percabulan itu adalah orang yang suka berzina, saudara-saudara. Nah, coba kita lihat. Apa saja yang termasuk kategori berzina? Coba kita lihat satu persatu. Apa saja yang termasuk kategori berzina? Yang pertama, orang yang belum menikah tapi sudah melakukan hubungan seks. Ini bahaya. Nah, Alkitab berkata bagaimana kita harus menjaga kekudusan hidup kita, jauhi percabulan. Dan penjelasan atau pengertian dari percabulan atau apa saja yang termasuk dalam kategori perzinahan itu atau percabulan itu,
Yang saya katakan tadi adalah percabulan itu adalah orang yang suka berzina. Dan apa saja yang dimaksud dengan berzina? Saudara-saudara, orang yang belum menikah tapi sudah melakukan hubungan seks. Ngeri, saudara-saudara. Alasan-alasan kenapa orang melakukan hubungan seks sebelum menikah selalu berkata, aku sayang kamu. Nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama sudah suka, sama-sama kita sayang. Nanti satu waktu kita juga pun akan menikah. Saudara-saudara, kalimat-kalimat inilah yang membuat orang pada akhirnya melakukan perzinahan, melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dengar baik-baik. Alkitab bilang tadi, Paulus berkata tadi, jauhi percabulan. Saudara-saudara, saya mau berkata kepada saudara-saudara sebagai anak muda dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, orang yang suka berzina, saudara-saudara, adalah orang yang belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seks. Nah, saya lanjut dulu, saya lewatin dulu bagian itu. Kita lihat dulu saudara-saudara ya. Apa saja yang termasuk kategori berzina? Yang kedua, kategori berzina adalah orang yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, banyak nggak ini terjadi? Pasti banyak. Banyak, kasusnya banyak. Ada begitu banyak orang yang sudah menikah. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan seks lagi dengan orang lain yang bukan pasangannya. Bukankah hal ini kita sudah melanggar hukum Allah? Bukankah hal ini kita sudah melanggar peraturan Allah? Saudara-saudara, ingat baik-baik, orang yang melanggar peraturan Allah, orang yang melanggar, saudara-saudara, hukum Allah, satu waktu kalau kita tidak sempat bertobat, maka hukuman Tuhan pasti akan datang dalam hidup kita. Nah, untuk itu saya mau mengajak anak-anak youth, perhatikan bagian ini. Anak-anak youth adalah anak-anak yang rentan dengan tipu daya iblis yang berkaitan dengan perzinahan. Nah, tapi saya mau lanjut dulu ya, kita dengar dulu ya. Apa saja yang termasuk kategori berzina? Tadi yang pertama, orang yang belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seks. Yang kedua, orang yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya. Nah, yang ketiga adalah memikirkan atau membayangkan adegan-adegan seks dengan lawan jenis itu. Itu sudah termasuk berzina. Jadi, saudara-saudara, orang-orang yang memikirkan atau membayangkan adegan seks ya dengan lawan jenis, entah laki-laki, dia berpikir melakukan hubungan seks di angan-angannya, di pikirannya, atau membayangkan itu dengan lawan jenisnya, dengan seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan juga demikian, lagi membayangkan lagi berhubungan seks dengan seorang pria. Maka Alkitab, saudara-saudara, di dalam konteks ayat ini itu sudah termasuk kategori berzina. Hati-hati ya. Ini bisa terjadi kepada semua orang. Ya, termasuk saya yang berbicara, hati-hati. Supaya kita semua hari ini bisa dicerahkan kembali ingatan kita, kehidupan rohani kita, supaya jangan sampai kita berpikir, saudara-saudara, berbuat cabul di dalam pikiran kita. Ya, lagi membayangkan kita lagi berhubungan seks dengan orang lain. Itu sudah termasuk apa? Itu sudah termasuk perzinahan atau sudah berzina, saudara-saudara. Nah, kita lihat lagi. Yang keempat, apa saja yang termasuk kategori berzina? Kategori berzina yang keempat adalah bercerita. Dengar baik-baik. Kalau saudara-saudara bercerita tentang yang cabul-cabul itu juga sudah termasuk berzina. Jadi mari anak-anak youth, saya
mau berkata kepada saudara-saudara dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati kalau kita bercerita, ya apalagi kita belum menikah, lalu kita bercerita tentang hal-hal yang cabul kepada lawan jenis kita, atau juga kita bercerita tentang cabul kepada siapa saja, itu sudah termasuk kategori itu berzina. Nah, untuk itu saya mau ingatkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi, saudara-saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi ayat yang ketiga, bahwa kehendak Allah, di mana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika supaya kita menjaga hati kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita jauhkan roh percabulan itu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini, perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 2 ayat 20 dan sampai dengan 22. Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 22 berkata begini. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Ayat 22 berkata begini. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Saudara-saudara, mari perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini, dalam Wahyu tadi ya, Wahyu pasal 2 tadi, ayat 20 sampai 22, ada wanita yang namanya Isabel. Dan Alkitab berkata, wanita Isabel ini menyebutkan dirinya sebagai nabi. Lalu apa yang terjadi dengan wanita ini? Wanita Isabel ini, saudara-saudara, dia menyesatkan jemaat Tuhan yang ada di mana? Yang ada di Tiatira. Untuk apa? Untuk berzina. Dia menyesatkan jemaat untuk berzina. Bahkan apa yang terjadi? Dia mengajak orang untuk bisa berzina dengan dirinya, tidur dengan dirinya. Ini sangat mengerikan sekali, saudara-saudara. Nah, ada hal yang luar biasa yang saya mau sampaikan kepada kita semua, dan ini akan mengingatkan kehidupan rohani kita selama kita ada di dunia, selama kita ikut Tuhan, selama anak-anak Yud ikut Tuhan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Alkitab berkata begini, orang-orang yang suka berbuat zina itu ya, orang-orang yang suka berbuat zina itu dan tidak mau bertobat. Jadi ada begitu banyak orang yang tetap berbuat zina, tidak mau bertobat. Ternyata Alkitab bilang Tuhan akan buat, saudara-saudara, dia akan mengalami sakit, dan sakit yang berat. Coba kita lihat dulu ya, kita lihat kembali. Ayat 22 berkata begini. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 22, firman Tuhan bilang begini. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Saudara perhatikan baik-baik, ini berita penting buat kita semua. Orang-orang yang berbuat zina, yang suka berbuat zina, yang menjadi kesukaannya suka berbuat zina, maka Alkitab berkata Tuhan akan memberikan hukuman sehingga mereka akan mengalami sakit yang berat. Coba saudara-saudara perhatikan, dengan orang-orang yang suka berbuat zina, baik dia perempuan, baik dia laki-laki, maka apa yang terjadi dengan mereka? Saudara-saudara, banyak di antara mereka, di antara pezina, yang mengalami sakit yang berat-berat. Yang pertama, mereka mengalami yang namanya penyakit kelamin. Ya. Lalu apa lagi?
Mereka mengalami yang namanya penyakit AIDS. Ya, penyakit AIDS. Satu penyakit yang mematikan, di mana penyakit ini membuat daya tahan tubuh orang yang sudah mengalami penyakit itu selalu menurun, dan tidak lama kemudian dia akan mati. Semakin hari badannya semakin kurus, dan akhirnya dia akan mati. Kita sudah lihat hal itu nyata sekali, dan ternyata itu adalah alkitabiah. Alkitab berkata orang-orang yang berbuat zina itu, saudara-saudara, dan mereka tidak akan bertobat. Firman Tuhan berkata, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Lalu yang kedua, orang-orang yang suka berbuat zina. Maka dalam ayat 22 tadi, dalam Wahyu pasal 2 ayat 22 bagian B, saya baca ulang. Firman Tuhan berkata begini, lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jadi yang kedua, orang-orang yang berbuat zina dan tidak mau bertobat, itu akan mengalami kesukaran besar di dalam hidupnya. Dan ini fakta yang terjadi, saudara-saudara. Bagaimana orang-orang yang berbuat zina, itu mereka menderita luar biasa. Pasangan suami istri, dan pada akhirnya mereka berbuat zina. Apa yang terjadi? Penderitaan besar di dunia ini mereka alami. Dengan cara apa? Mereka tidak bahagia, mereka tidak ada damai sejahtera, mereka tidak ada sukacita, selalu ribut di dalam keluarga. Itu termasuk penderitaan besar. Ya, mereka akan mengalami hidup yang susah. Bukan cuma di dunia, tetapi Alkitab berkata di masa yang akan datang. Saudara-saudara, orang-orang yang melakukan perzinahan itu akan mengalami kesusahan besar. Coba perhatikan, orang-orang yang melakukan perbuatan zina, damai nggak hidup mereka? Tidak. Yang sudah sakit merasa damai nggak hidup mereka? Tidak. Selalu dikejar dengan rasa ketakutan. Selalu dikejar dengan rasa bersalah. Takut ketahuan dan lain sebagainya. Sudah pasti kalau yang sudah menikah pasti berantakan keluarganya. Pasti ribut, tidak ada damai. Keluarga pasti hancur, berantakan. Dan itu Alkitab berkata orang yang hidup dalam perzinahan akan mengalami kesukaran besar. Nah, untuk itu saudara-saudara, anak-anak Yud yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari firman Tuhan yang sudah dengar hari ini kita perhatikan baik-baik, supaya di dalam masa muda kita tidak hidup di dalam perzinahan. Nah, yang kedua kita lihat lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara-saudara, di dalam konteks ayat ini percabulan artinya juga adalah pelacuran. Jadi kalau saudara-saudara membaca dan pelajari ayat ini, percabulan yang dimaksudkan di sana ternyata pengertian juga adalah pelacuran. Apa arti dari pelacuran? Saudara-saudara, anak-anak Yud, pelacuran itu adalah usaha memperjualbelikan kegiatan seks untuk mendapatkan imbalan. Pelacuran itu juga, saudara-saudara, termasuk di dalamnya laki-laki atau juga perempuan yang melakukan kegiatan seks itu untuk mendapatkan imbalan. Jadi ngeri. Kita sudah bisa melihat pelacuran itu banyak. Bagaimana seorang wanita menjadi pelacur supaya dia bisa mendapat imbalan, supaya dia bisa mendapat bayaran. Demikian juga seorang pria. Ada begitu banyak seorang pria yang juga dia menjadi pelacur. Saudara-saudara, bagaimana dia bisa memuaskan orang-orang yang meminta dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik?
Itu termasuk pelacur. Bagaimana supaya dia mendapat imbalan untuk apa? Kepuasan dirinya. Supaya mendapatkan uang. Saudara-saudara, Amsal pasal 5 bilang begini. Amsal pasal 5 ayat 3 berkata begini, dalam terjemahan baru saya baca. Amsal pasal 5 ayat 3. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Saya baca Amsal pasal 5 ayat 3 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup berkata begini. Karena bibir seorang pelacur semanis madu, dan cumbu rayu adalah senjatanya. Jadi ternyata perempuan jalang yang dimaksudkan ini, saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 5 ayat 3, perempuan jalang itu sama dengan seorang pelacur. Saudara-saudara, saya mau mengajak anak-anak youth lihat apa kata Alkitab, supaya jangan sampai kita terjebak di dalamnya menjadi seorang pelacur. Ya, apalagi di zaman yang sulit hari-hari ini, ada banyak orang yang begitu banyak caranya untuk bisa mendapatkan uang, termasuk melacurkan dirinya menjadi perempuan jalang. Ya, termasuk laki-laki juga di dalamnya. Nah, Amsal pasal 5 ayat 5 berkata begini. Amsal pasal 5 ayat 5 berkata, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi kalau seorang pelacur, Alkitab bilang kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Saya baca ulang. Amsal pasal 5 ayat 5 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Ia membawa engkau kepada maut dan neraka. Nah, jadi saudara-saudara, kita perhatikan di sini bahwa ternyata seorang pelacur itu, atau orang-orang pelacur itu, laki-laki dan perempuan, atau perempuan juga dan laki-laki, Alkitab berkata dia sementara berjalan menuju neraka. Jadi orang kalau sudah menjadi pelacur, dia sementara berjalan menuju neraka. Dan orang yang menjadi pelacur itu, saudara-saudara, Alkitab berkata, artinya orang yang hidup dengan pelacur itu. Jadi si pelacur itu sementara menuju neraka, jadi menjadi pelacur sementara menuju neraka. Dan orang juga yang hidup atau yang bersama-sama dengan pelacur itu, saudara-saudara, sama mengikuti dia ke neraka. Jadi yang melakukan pelacur itu sementara berjalan menuju neraka, dan sama juga orang yang hidup bersama-sama dengan si pelacur itu, sama menuju neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membaca beberapa ayat di dalam bagian ini lagi. Amsal pasal 29 ayat 3. Amsal 29 ayat 3 berkata begini. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan hartanya. Nah, jadi saudara-saudara, ternyata orang-orang yang hidup dengan pelacur, kalau laki-laki, seorang laki-laki, dia hidup dengan pelacur, ternyata Alkitab bilang, si pelacur ini hanya mau membuat hartanya itu habis, memboroskan hartanya. Sudah pasti orang-orang yang hidup dengan pelacur pasti dia dibayar, saudara-saudara. Jadi artinya maksudnya si pelacur itu harus dibayar. Dan Alkitab bilang bahwa orang, saudara-saudara, yang bergaul dengan pelacur, yang hidup dengan pelacur, itu sama dengan memboroskan hartanya. Sebaliknya juga, seorang laki-laki, saudara-saudara, ya, yang dia menjadi pelacur, seorang laki-laki yang menjadi pelacur, dia hidup dengan wanita yang lain. Bagaimana wanita membayarnya, memboroskan hartanya, kata Alkitab. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan hartanya. Jadi orang-orang yang melakukan pelacuran itu hanya menghancurkan hidupnya. Apalagi pasangan suami istri lalu dia pelacur.
Saudara-saudara, ini pasti berantakan kehidupannya karena uangnya diberikan kepada si pelacur. Tidak akan ada damai, tidak akan ada sukacita, tidak akan ada berkat rohani di dalamnya. Hidupnya pasti menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dengan pelacur, hartanya akan habis. Saudara-saudara, itu kata Alkitab, dan akhirnya hidup mereka akan hancur. Alkitab berkata begini, Alkitab bilang begini. Wahyu pasal 19 ayat 2, Wahyu 19 ayat 2 berkata, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudara-saudara, saya membaca konteks ayat ini. Dalam konteks ayat ini yang dimaksudkan pelacur, saudara, ya, berbicara tentang perempuan Sunda. Jadi pelacur di dalam konteks ayat ini yang saya coba lihat konteks aslinya, itu berbicara juga tentang perempuan Sunda atau perempuan cabul. Dan ini ngeri kata Alkitab. Saya baca ulang, saudara perhatikan baik-baik. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Jadi saudara, orang-orang laki-laki dan perempuan yang hidupnya menjadi pelacur, satu waktu akan dihakimi oleh Tuhan. Satu waktu akan dihukum oleh Tuhan kalau tidak bertobat, saudara-saudara. Nah, yang ketiga kita lihat, yang ketiga. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan percabulan di dalam konteks ayat ini? Ternyata percabulan yang saya pelajari dari konteks ayat ini, saudara-saudara, artinya adalah keinginan atau perbuatan tidak senonoh yang menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan pernikahan. Saya ulangi lagi. Dalam konteks ayat ini, percabulan itu, saudara-saudara, atau cabul itu artinya keinginan atau perbuatan tidak senonoh yang menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Nah, kita lihat bagian yang terakhir, kita lihat apa saja yang termasuk kategori cabul itu. Anak-anak yud, perhatikan baik-baik. Apa saja yang masuk kategori perbuatan cabul itu? Saudara-saudara, yang pertama adalah melihat gambar atau foto porno. Jadi kalau saudara melihat gambar-gambar porno, itu kita sudah masuk di dalam, itu sudah masuk pada kategori percabulan. Yang kedua, menonton film porno. Itu sama dengan kita sudah masuk pada percabulan. Dan yang ketiga, ternyata ini hati-hati ya. Hati-hati. Orang yang suka teleponan. Jadi kalau kita bertelepon dengan lawan jenis, lalu di dalamnya kita berbicara tentang seks, itu sudah termasuk cabul, saudara-saudara. Karena itu semua merusak apa? Kekudusan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan kepada anak-anak yud, mari jaga kekudusan hidup kita. Jangan cabul. Jangan suka nonton atau melihat gambar-gambar atau foto-foto porno. Gampang sekali diakses. Kita bertobat. Jangan suka nonton film porno. Jangan suka berbicara seks dengan lawan jenis lewat telepon yang porno. Ya, atau yang berbau seks, itu kita sudah cabul. Nah, Alkitab bilang begini, saudara-saudara, satu ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 berkata begini. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, perhatikan baik-baik. Orang cabul, salah satu orang cabul di dalamnya, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita cabul, saudara-saudara, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini boleh memberkati kita. Ada 3 bagian penting yang kita sudah pelajari pada malam hari ini, saudara. Bagaimana Alkitab berkata supaya kita menjauhi percabulan, jangan cabul. Dan ternyata arti daripada cabul yang kita sudah pelajari hari ini atau malam hari ini, yang pertama, cabul itu artinya berzina. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang kita sudah pelajari tentang pengertian dari cabul itu adalah pelacuran. Dan yang ketiga, pengertian dari percabulan yang kita sudah baca tadi, saudara, ya itu cabul tadi, cabul ya. Dan di sana pengertian dari cabul itu atau apa saja yang termasuk kategori cabul, yaitu nonton atau melihat gambar porno, ya, menonton film porno, dan juga termasuk berbicara seks atau telepon, ya. Berbicara tentang seks itu sudah termasuk cabul. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba sudah berhenti berbicara. Jadikan firman ini menjadi berkat buat anak-anak Yud dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, jaga anak-anak kami supaya kami tidak hidup di dalam perzinahan. Berkati semua kami, berkati semua juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari anak-anak Yud, kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita terima berkat. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat Tuhan yang luar biasa dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap hati kita, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita malam ini dan sampai selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat. Haleluya.